Serangan mutan ini membuat pria ini merasa sangat kesakitan. Dia sendiri juga tidak bisa tahu apa ini. Pada saat ini, seorang pelayan datang untuk membersihkan meja. Setelah itu, maaf, tadi mungkin tersengat listrik. Pelayan mengira itu sengatan listrik atau semacamnya, jadi dia tidak peduli, berbalik dan pergi. Tapi pria ini menatapnya dengan cemas. Saat itu, agen khusus wanita yang telah lama memantau di luar melaporkan situasinya. Tiba-tiba, sesuatu sudah terjadi. Coulson, aku masuk dulu ya. Semua orang mundur. Saya tidak tahu bagaimana, dia hanya menyentuh yang orang itu sedikit, lalu dia segera lari. Tolong selamatkan saya. Jadilah kuat. Sentuhan yang tidak disengaja ini menyebabkan pelayan berubah menjadi fosil dan segera mati di sana. Di sisi lain pria ini telah kembali ke sarangnya. Panik, dia mencari laci-laci kecil berisi segala macam barang. Dia mengeluarkan korek api. Tidak bisa. Kulit, tidak bisa juga. Kayu, masih tidak bisa. Dia adalah orang dengan kekuatan super yang dapat mengasimilasi semua materi yang disentuhnya. Mengubah struktur elemen dalam tubuh. Belum lama ini, dia menemukan benda mistis saat melakukan misi pena menara. Misinya sudah selesai, tapi dia tidak menyangka bahwa jelas bahwa dia telah mengasimilasi lengannya ke ban sebelum mengambil pena. Tetapi masih terkorosi. Jadi apa yang harus dilakukan? Jika masih terus seperti itu, maka dia akan seperti pelayan itu. Terkorosi sampai mati. Saat dia sedang sakit kepala, dia bersiap untuk melampiaskan amarahnya pada preman di depannya. Seorang gadis misterius yang bisa menyelamatkannya telah muncul. Dia mengeluarkan semua jenis bahan tetapi masih tidak bisa merebus pena menara di tangannya. Tepat ketika dia sakit kepala tentang hal itu, seorang gadis aneh membuka kotak cincin misterius untuknya. Ini adalah cincin meteorit Kabai, yang merupakan jenis karbon yang ditemukan di meteorit. 3 kali lebih keras dari berlian. Ini mungkin satu-satunya bahan yang bisa menahan pena menara. Tentu saja, dia berharap dia bisa mengeluarkan pena menara untuk ditukar. Selain itu, sangat indah bukan? Tapi dia tidak pernah menjaga imannya, dia baru meraih tangannya dan mencuri cincin di dalam tangannya. Ini membuatnya sangat marah, tetapi menyinggung pengecut lebih baik daripada menyinggung wanita. Tepat setelah itu, dia menelepon untuk mengungkapkan rahasianya kepada SHIELD. Tidak bisa terduga bahwa dia bahkan memiliki alat pelacak yang tersembunyi di dalam cincin itu. Dia tidak hanya mengiriminya informasi lokasi ke organisasi, tetapi dia juga mengucapkan kekuatan pena menara di tangannya. Ternyata pena menara telah digali sejak lama oleh Hydra. Yang pernah menyentuhnya, tidak ada yang bisa beruntung untuk bertahan hidup, juga tidak ada yang tahu dari mana benda ini berasal. Dr. White of Hydra mengambil pena menara dan pergi untuk melakukan segala macam eksperimen pada tubuh manusia. Setelah menghancurkan hampir 1 desa untuk pengujian, dia akhirnya menemukan gadis misterius ini. Tidak. Hal ini benar-benar mengejutkan. Kenapa dia begitu istimewa? Setelah menjalani penelitian yang tidak manusiawi, dokter tiba-tiba menemukan bahwa gadis ini tidak hanya kebal terhadap pena menara, tetapi juga bisa hidup selamanya. Tidak lama setelah itu, dokter menggunakan segala macam trik untuk memasukkan kekuatannya ke dalam tubuhnya. Sejak itu, selamanya tidak tua. Apa yang dia ambil dari tubuhnya? Apa yang bisa diubah telah diubah. Dan pena menara ini sedang ada di tangannya. Dia dan agen Hydra sedang melakukan transaksi rahasia. Organisasi SHIELD juga menyelidiki lokasi transaksi mereka, melalui informasi yang diberikan wanita tersebut. Saat mereka bersiap untuk beraksi, seorang komando tiba-tiba melepaskan tembakan dan semua orang pingsan. Ternyata dia ingin membalas dendam, terlepas dari perintah direktur, dia berinisiatif untuk mengeluarkan senjatanya dan menembak. Arahkan pistol yang benar ke kepala pria botak itu. Pria itu tidak peduli dengan keselamatan orang-orang di sekitarnya, tetapi mengarahkan senjatanya ke pria botak itu. Seiring dengan suara tembakan, peluru melewati udara. Kekuatannya cukup untuk menembus dinding tembaga apapun. Pria botak itu barusan mendengar suara tembakan. Dia segera menyentuh cincin meteorit di tangannya. Tubuh telah berasimilasi menjadi logam yang 3 kali lebih kuat dari berlian.
Selanjutnya, pria itu takut menyebabkannya membuang pistol yang tidak berguna itu dan berbalik untuk melarikan diri. Gadis misterius di tengah kekacauan itu mengambil pena menara yang tidak sempat mereka tukarkan. Di aula, komando pria sama sekali bukan lawannya. Tidak lama kemudian, dia tersungkur ke tanah. Aku tidak membodohi Anda, ini akan sangat menyakitkan. Di saat bahaya, Coulson, direktur organisasi SHIELD, muncul tepat waktu. Memasukkan perangkat pulsa ke tubuhnya. Perangkat yang menghambat kemampuan tubuhnya untuk berasimilasi, mengubahnya menjadi bahan-bahan yang berbeda. Akhirnya bisa mengendalikannya. Di sisi lain wanita itu melihat ke pena menara yang banyak orang bersaing di depannya, perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Keajaibannya adalah dia juga kebal terhadap pena menara, tidak hanya tidak ada kerusakan sama sekali. Pena menara juga diaktifkan untuk menyalakan, muncul teks misterius. Saat itu, Coulson mengambil mobil untuk mengunci pria botak itu, secara sepihak bernegosiasi dengan petugas Glenn. Di masa depan, dia ingin memberikan karakter berbahaya seperti dia kepada Glenn untuk membantunya mendapatkan promosi. Gunakan ini sebagai imbalan untuk koeksistensi damai SHIELD dan militer. Coulson awalnya ingin hidup dengan identitas normal, tetapi sebagai balasannya adalah ironi. Kamu, benar-benar sembrono, Coulson. Berani pergi sendiri untuk menemuiku. Tatap muka, jangan membawa bala bantuan. Kita langsung saja ke intinya. Anda dan pasukan kecil monster Anda tidak dapat menyandang gelar SHIELD. Mata-mata kami menunjukkan bahwa jika dengan kekuatanmu cukup sulit mencoba menyerang toko serba ada, jadi aku minta maaf. Karena telah menolak tawaranmu. Entah, saya merasa sumber daya fisik kami juga sangat lengkap. Pada akhirnya dia tidak bisa menahan diri selama sehari. Untuk menghindari kesalahpahaman, Glenn. Ini masih permukaan saja dari gunung es tenggelam. Cepat mundur, jika tidak, minyak gunung es ini akan segera habis. Bersama dengan pesawat tempur siluman, ubah dan lepas landas. Pengenalan episode 2 film Agents of SHIELD telah berakhir. Episode selanjutnya kita akan melihat bagaimana pria ini bisa membekukan laut hanya dengan satu tangannya. Video berakhir di sini. Jika Anda suka, silakan klik suka dan ikuti saluran saya ya. Episode berikutnya pasti akan lebih